Halo sahabat Herba, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang asam lambung. Teman-teman mungkin sering menemukan kasus orang yang terkena penyakit asam lambung. Kadang sudah berobat kemana-mana, tapi asam lambungnya nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya bukannya nggak sembuh-sembuh atau susah disembuhkan, tapi karena penanganan tidak tepat dan resepnya tidak tepat. Nah, bagaimana teman-teman? Penasaran? Yuk kita simak video tentang bagaimana penanganan yang tepat, cara aman mengatasi asam lambung. Asam lambung ini akan terjadi apabila ada gangguan di 5 organ penting tubuh kita. Makanya setiap orang berbeda-beda sensasi rasa sakitnya. Nah, untuk itu kita belajar dulu yuk tentang apa 5 organ itu. 5 organ itu adalah, yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah limpa, yang ketiga adalah lambung, yang keempat adalah liver atau hati, yang kelima adalah empedu. Kita membahas yang jantung dulu ya. Jantung ada kategori jantung panas, jantung lemah, dan jantung dingin. Apa dan bagaimana jantung lemah itu? Jantung lemah itu adalah jantung dengan gejala seperti yang aku sebutin di bawah ini. Yang pertama, orang yang suka khawatir berlebihan, terus kadang-kadang sering sesak nafas, mimpinya suka atau mimpinya tentang mimpi ketemu sama meninggal. Yang juga ototnya lemah. Ada lagi udah lelah, tidak nafsu makan. Yang juga suka khawatir berlebihan, cemas berlebihan, panik. Ya, ada lagi jantung panas. Gejalanya biasanya tuh suka nyeri di dada, terus perasaannya tuh panas gitu di dadanya, susah tidur. Kalau dilihat lidahnya, biasanya ujung lidahnya kemerahan. Kemudian juga ada pembuluh darahnya melebar. Ya, itu jantung panas. Ada lagi jantung dingin. Tipe jantung dingin ini orangnya suka mudah berkeringat, kemudian pelupa, otomatis ya daya pikiran jadi menurun ya. Nah, terus orangnya juga suka banyak mimpi. Kemudian orangnya gampang kaget, tidurnya nggak nyenyak, dadanya berdebar-debar. Itu termasuk jantung dingin. Nah, apakah kamu termasuk di antara ketiga itu? Kamu diagnosa sendiri ya, jantung kamu termasuk kriteria jantung yang mana. Kemudian yang kedua adalah organ limpa. Limpa itu berfungsi untuk menyaring sel darah merah yang rusak serta memelihara dan menjaga sistem imunitas tubuh. Ya, jadi kalau fungsi limpanya terganggu, maka otomatis tubuh akan rentan terserang penyakit karena limpa bagian dari sistem getah bening atau sistem limpatik. Jadi sistem imun ya Bun ya. Oke. Limpa juga ada seperti jantung, limpa dingin dan limpa panas. Kita akan membahas tentang limpa yang dingin dulu ya. Limpa yang dingin dia gejalanya mudah lelah, ya kadang juga mudah ngantuk, terus susah BAB, anggota geraknya lemah dan tidak bertenaga, perutnya kembung, terasa sakit di ulu hatinya, gangguan buang air kecil ketika mau buang air kecil sakit gitu kali ya.
demam, terus kakinya rasa dingin, tangannya juga. Ada lagi kategori limpanya panas sifatnya. Dia orangnya biasanya kurus, terus mukanya kekuning-kuningan, bibirnya pucat, susah BAB atau kering ya, bibirnya BAB-nya itu, ujung lidahnya merah, kepalanya berat, terus matanya kabur, badannya berat, dadanya sesek, kemudian nafsu makannya juga kurang, mulutnya rasanya manis terus kayak lengket gitu. Nah, itu adalah organ limpa. Setelah organ limpa, kita bahas lagi organ hati atau liver. Sama ya, dia juga ada liver yang panas atau hati yang dingin. Hati yang panas biasanya matanya kemerahan, gejalanya itu kelihatan dari mata. Terus dadanya panas, susah tidur juga ya, mulutnya kering, warna urinnya kemerahan atau merah pekat. Nah, itu gejala di hati yang sifatnya panas. Nah, hati atau liver yang sifatnya dingin, dia gejalanya nyeri, suka nyeri tuh di bawah pusarnya sampai alat kelamin. Kemudian suka pusing, ya bisa jadi hernia juga. Terus kalau untuk wanita biasanya haidnya nggak teratur. Itu gejala orang yang sindromnya livernya dingin. Oke, setelah jantung, limpa, dan liver, kita membahas tentang empedu ya. Empedu itu juga sama ya, ada sifatnya seperti jantung, dia bersifat panas, bersifat dingin, dan bersifat lemah. Nah, kita bahas yang lemah dulu ya. Yang lemah itu gejalanya biasanya seringnya nafasnya panjang gitu, perasaannya mengambang, terus gampang takutan, panik, berlebihan, terus sering meludah orangnya, tenggorokan terasa mengganjal, sesak, mudah kaget, pusing, badannya dingin sampai kaki. Itu adalah gejala empedu yang lemah. Ada lagi gejala empedu yang dingin. Empedu yang dingin itu gejalanya dia suka gelisah. Nah, karena suka gelisah ini jadi tidurnya juga susah. Terus mudah kaget, sering terbangun saat tidur, juga suka pusing, muntah, dan sering tarik nafas panjang. Itu yang orang empedunya dingin. Ada lagi orang yang empedunya panas. Gejalanya sakit samping, kepala, terus kanan, kiri sakit, kepalanya itu. Kemudian pusing. Nah, otomatis kalau kepalanya pusing, otomatis matanya jadi penglihatannya kabur. Kadang-kadang juga telinganya suka kayak berbunyi gitu. Dan mudah emosi. Karena mudah emosi, dadanya sesek dan nyeri di bagian iganya, tulang iganya itu. Juga kadang-kadang ada demam. Dan kadang-kadang dia merasa perutnya kayak terasa pahit mulutnya. Mulutnya terasa pahit berarti kan nggak nafsu makan ya. Itulah gejala yang ada di organ empedu. Nah, kita membahas gejala yang terakhir nih, di organ lambung. Sama ya, lambung itu ada yang sifatnya seperti jantung, lambung dingin, lambung panas, dan lambung yang lemah. Lambung dingin atau suhu lambungnya menurun. Nah, gejalanya apa? Sakit perut, terus muntahnya cairan, terus perutnya suka merasa anget gitu. Kalau ditekan perutnya terasa nggak nyaman, pokoknya kayaknya nggak enak gitu. Jika sakit perut yang hebat dan sakit banget, dia akan timbul kembung. Terus kaki dan tangannya terasa dingin. Nah, itu gejala di lambung yang dingin. Sekarang di gejala di lambung yang panas. Nah, biasanya suhu lambungnya naik kalau dipegang tuh panas. Gejalanya mudah haus, tapi dia banyak minum. Mual dan muntah, mulutnya terus bau, gusinya mudah bengkak, bisa sampai berdarah, doyan makan tetapi badan kurus dan nyeri lambung. Nah, berarti dia gampang radang ya di lambungnya kalau kondisinya seperti ini. Kemudian ada lagi lambung yang lemah ya.
Kalau yang lemah biasanya dia suka ada gangguan pencernaan. Terus bagian ulu hatinya tuh ngerasa kayak penuh gitu, kembung gitu. Terus hilang-hilang setelah makan. Ya, terus banyak dahaknya. Kemudian kalau BAB nggak baik, nggak ada bentuknya gitu, tidak beraturan. Nah, itu sifat lambungnya lemah. Nah, dari 5 organ tadi yang disebutkan, itu kalau ada gangguan, nah, akan mempengaruhi asam lambung. Ya, jadi kalau orang yang punya penyakit jantung, pasti hubungannya asam lambung. Nah, terus rasanya gimana ya? Tadi yang sudah diberikan apa namanya gejala-gejalanya itulah seperti itu. Bagaimana penanganannya? Nah, kita lihat tadi gejala-gejalanya. Tapi kan kalau misalnya kita kasih obat lambung, terus plus obat jantung, plus obat ini, nah itu kan kayaknya terlalu banyak obat yang diminum. Alhamdulillahnya nih di HPA ada satu obat yang diracik sama guru kita, Tuan Haji Ismail bin Ahmad. Itu sudah semua ada di situ dan lengkap ya. Seperti ini dia ada di depan saya. Ini namanya Herba 7 Angin. Herba 7 Angin apa sih isinya? Nah, bisa dibaca ya. Isi dari Herba 7 Angin itu ada Vitek pubescens. Stem ya, stem itu maksudnya batang. Vitek pubescens ini artinya adalah, kalau dalam bahasa lokalnya adalah akar halban. Halban atau laban. Dia memperbaiki sistem jantung atau sistem kardiovaskular. Nah, makanya kalau minum Herba 7 Angin ini, orang yang punya sakit jantung tapi juga asam lambung, cukup minum satu jenis obat aja, insya Allah tertolong lambungnya dan tertolong jantungnya. Kemudian juga ada Morinda elliptica. Nah, Morinda elliptica ini bahasa nama lokalnya adalah mengkudu. Yang diambil adalah radik, berarti akarnya. Nah, kalau akarnya dari mengkudu, tahu sendiri mengkudu itu apa? Dia punya mengandung zat serotonin. Nah, serotonin itu adalah zat yang menghasilkan hormon tenang, hormon bahagia, endorfin ya. Ini ada dari Morinda elliptica. Nah, ini ada di dalam Herba 7 Angin ini. Kemudian ada lagi radik Cinnamomum iners. Nah, berarti radik itu akar, Cinnamomum iners itu adalah kayu manis. Ya, jadi kalau minum satu kapsul satu herba ini, gak usah minum 4 jenis ini gitu ya, banyak sekali gitu. Cukup satu ini aja. Asam lambung kamu yang disebabkan gangguan di jantung, yang disebabkan gangguan di kepalanya misalnya suka pusing, bisa diobati dengan morinda yang di dalamnya. Terus misalnya suka kayak begah, kembung yang seperti gejala-gejala di dalam limpa atau di dalam lambung, di ulu hati, itu juga bisa disirnakan oleh Cinnamomum iners ini yang ada di Herba 7 Angin. Jadi jangan ragu untuk mengambilnya dan meminumnya, karena ini adalah obatan herbal yang benar-benar alami, tumbuh dari bumi. Tidak ada campuran sintetis. Insya Allah percaya dan yakin bahwa Allah memberikan sakit dan juga memberikan obatnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami. Salam.